Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 33. Tok, 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 Sahal membuka matanya dengan malas. Sia mendengar ketukan pintu itu dan membukanya. Ada apa? Tanyanya. Lapor instruktur. Jenderal menyuruh semua instruktur pengganti untuk merapat ke lapangan. Kemarin pasukan bantuan sudah tiba, lapor salah satu prajurit. Meskipun awalnya dia sering melihat Sahal berbaris di barisan pasukan. Namun sekarang Sahal sudah menjadi instruktur, jadi secara otomatis dia harus menghormatinya. Baiklah, terima kasih atas laporannya. Sahal menguap dan melambaikan tangannya pada prajurit itu. Dia bersiap-siap lalu menuju ke lapangan tempat biasa mereka berkumpul. Anda salah satu instruktur pengganti bukan? Tanya salah satu prajurit yang ditemuinya. Iya, jawab Sahal. Para instruktur berkumpul di ruangan Jenderal Roger, Pak. Oh, baiklah. Terima kasih atas informasinya. Sahal tersenyum malu. Mungkin dia menganggap apapun pertemuannya selalu lapangan ini menjadi tempatnya. Sahal berjalan menuju kemah utama di mana ruangan Jenderal Roger berada. Dia berkumpul dengan barisan sesama instruktur pengganti. Kita bertemu lagi, Pak, sapa Arjuan Kasna. Aku tidak menyangka kamu juga menjadi instruktur pengganti, tambahnya. Lama tidak berjumpa, Arjuan. Sahal hanya tersenyum. Karena mereka sama-sama berasal dari kota metro, tentunya harus beramah tamah. Apakah pasukan bantuan sudah tiba? Tanya Sahal. Ya, hari ini akan ada pembagian pasukan untuk setiap instruktur, jawab Arjuan. Bukankah terlalu banyak instruktur daripada pasukan? Tanya Sahal setelah melihat barisan instruktur yang panjang. Sia menghitung lebih kurang hampir 50 orang dipilih menjadi instruktur pengganti. Awalnya instruktur ini dipilih untuk menangani serangan yang akan dilakukan oleh negara Singa Tenggara. Namun, kami mendapatnya informasi banyak pasukan mereka yang menarik diri dari medan perang. Bahkan jenderal mereka juga mengundurkan diri. Itulah sebabnya banyak instruktur pengganti. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa hari ini banyak instruktur pengganti yang akan dicopot jabatannya? Tanya Sahal. Benar, sebagian dari instruktur di sini akan diuji lagi. Mereka yang lulus kualifikasi akan menjadi instruktur muda. Mereka yang kalah akan direduksi menjadi prajurit biasa kembali, jelas Arjuan. Sahal hanya mengangguk. Dia merasa sedikit lucu. Karena mereka mendapatkan gelar instruktur pengganti dan karenanya pula gelar mereka dicopot. Meskipun begitu, mereka tetap mendapatkan medal penghargaan untuk menghindari protes massal, sambung Arjuan. Siapa yang akan menguji kita? Tanya Sahal. Salah satu jenderal setingkat Jenderal Roger. Katanya dia baru saja berada di kemiliteran namun kemampuannya setara dengan Jenderal Roger, jelas Arjuan. Sahal terkejut. Ternyata ada orang yang seperti itu. Tetapi, firasatnya mengatakan orang itu merupakan salah satu dari orang yang kembali sepertinya. Duk, 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 suara langkah kaki terdengar. Semua orang memandang ke arah luar kemah. Mereka melihat banyak pasukan yang mengarah ke kemah utama. Pasukan itu berhenti dan memisahkan diri. Sementara 10 orang yang berada di depan menuju ke barisan Jenderal Roger. Jenderal Roger menyambut kehadiran mereka. Bahkan dia terkesan hormat pada salah satu dari 10 orang itu. Sahal bertanya pada Arjuan. Lagi-lagi Arjuan terkejut melihat Sahal tidak tahu siapa orang itu. Namun, mengingat perkataan Sahal sebelumnya dia memakluminya. Itu salah satu jenderal utama dari ibu kota. Namanya Jenderal Ash Sylvester dari keluarga Sylvester, jelas Arjuan. Sahal hanya mengangguk. Sahal mengukur tingkat kekuatan Jenderal Ash. Dia merasakan bahkan 3 Jenderal Roger sekalipun tidak mampu mengalahkan Jenderal Ash. Sangat kuat, pikir Sahal. Sahal terkejut ketika menangkap aura salah satu dari 10 orang itu. Aura itu berasal dari pemuda yang seusia dengan Arjuan. Sepertinya itu pemuda yang dimaksud, pikir Sahal. Arjuan juga melihat seorang pemuda seusianya yang berdiri di belakang Jenderal Ash. Dia merasakan insecure berat ketika membandingkan dirinya dengan pemuda itu. Sahal menepuk pundak Arjuan. Jangan khawatir, kamu juga bisa mencapai ketinggian itu, Sahal menyemangati Arjuan. Arjuan hanya mengangguk pasrah. Mereka hanya melihat para jenderal bercakap-cakap. Jenderal Roger memberi kode kepada instruktur Han Chao untuk mengambil alih komando. Semuanya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Sekarang pasukan bantuan sudah tiba. Beberapa dari kalian akan diseleksi kembali. Mereka yang lulus akan menjadi instruktur muda sementara yang gagal akan
Menjadi prajurit kembali. Kali ini seleksi akan dilakukan oleh Tuan Aries Lockhart. Dia adalah jenderal muda yang baru saja dilantik sebulan yang lalu, ucap instruktur Han Chao. Banyak instruktur pengganti yang tidak puas mendengar penjelasan instruktur Han Chao. Mereka merasa jenderal muda itu tidak banyak pengalaman berperang. Namun mereka tidak berani menyuarakan hal itu. Kalian mungkin merasa aku masih sangat muda untuk menjadi jenderal. Tetapi tidak ada satupun dari kalian akan sanggup mengalahkanku, kata Aries. Semua instruktur pengganti geram melihat kesombongan Jenderal Aries. Jika ada dari kalian yang sanggup mengalahkanku, aku akan memberikan lencana jenderal muda ini kepada kalian, kata Aries dengan percaya diri. Semua instruktur pengganti sangat bersemangat mendengar perkataan itu. Sahal hanya mengercutkan bibirnya. Berani sekali dia mengatakan hal seperti itu. Jika orang sepertiku yang mengatakan itu, tentu saja hal itu wajar, Sahal memedang dahinya dan menggeleng. Tentu saja dia tidak lupa memuji dirinya sendiri. Arjuan tertawa melihat tingkah Sahal seperti seseorang yang meremehkan orang lain. Baiklah, semuanya tolong berbaris. Siapapun yang ingin menantang jenderal muda akan mendapat gilirannya masing-masing, seru instruktur Han Chao. Seorang pria dan seorang wanita menghampiri Aries, jangan terlalu keras pada mereka. Bagaimanapun juga mereka pasukan kita juga, jawab wanita itu dengan centil. Dia bernama Risa Kolher dari keluarga Kohler. Sedangkan yang pria bernama Leon Tulker dari keluarga Tulker. Mereka berdua berasal dari keluarga ternama di ibu kota. Para instruktur tertegun melihat kecantikan dewasa yang berasal dari Risa. Dengan balutan jas militer menampilkan lekuk tubuh proporsional miliknya dengan sempurna. Plak, Leon menjitak kepala Risa, jangan bermain-main. Biarkan saja Aries yang mengurusinya. Kita tidak perlu ikut campur, kata Leon. Namun, Risa ada benarnya. Jangan terlalu keras. Kalau mereka terluka parah akan mengurangi mobilitas pasukan kita, tambahnya. Baik, aku akan menahan diri, kata Aries. Melihat diskusi ketiga orang itu, para instruktur sangat ingin menghabisi mereka. Mereka semua bergerak ke arah lapangan tempat biasa mereka berkumpul. Lapangan itu sangat luas dan sangat cocok untuk pertarungan yang hebat. Instruktur pengganti pertama maju dan berdiri di depan Aries. Instruktur itu bernama John Kenny. Dia termasuk salah satu instruktur pengganti yang paling pertama direkrut. Dia berada di daftar naga puncak setengah langkah lagi menuju daftar raja. Dia mengeluarkan belatinya dan bergerak ke arah Aries. Aries menangkis serangan itu dengan tangan kanannya. Dia menggenggam pergelangan John dan mengangkat John ke darah dan membantingnya ke tanah. Brooke, John yang dibanting berteriak dengan kencang. Semua instruktur pengganti tertegun. Bab 34. Kau menyegel kekuatanku, teriak John ngeri. Pasalnya dia mengerahkan setengah kekuatannya namun ketika Aries menggenggam pergelangannya dia merasakan kekuatannya menghilang. Kamu lumayan cerdas. Tapi masih salah. Aku tidak menyegel kekuatanmu, kata Aries. Sahal mengerutkan dahinya. Kamu mengetahuinya? Tanya Arjuan. Dia menggunakan ki miliknya menghambat pengeluaran ki milik John, jelas Sahal singkat. Arjuan terkejut dengan perkataan Sahal, kamu benar-benar mengetahuinya. Tanyanya memastikan. Tentu saja. Arjuan memalingkan wajahnya kembali ke lapangan. Jika apa yang dikatakan Sahal benar, maka itu akan sangat merepotkan pikir Arjuan. John bangkit lalu mencoba mengeluarkan jurusnya. Serangan harimau, ilusi harimau terbentuk dan menyerang ke arah Aries. Aries hanya membuka telapak tangannya dan menahan serangan itu dengan telapak kanannya. Dia meninju serangan itu dengan tangan kirinya. Duar, harimau itu hancur. John sebagai pemilik serangan terdorong mundur dan memuntahkan seteguk darah. Cukup, John Kenny gagal. Selanjutnya, kata instruktur Han Chao. Instruktur kedua maju namanya Morgan Falls kali ini dia menggunakan pedangnya dan beberapa pisau kecil. Dia melemparkan pisaunya ke arah Aries lalu bergerak ke arah Aries dari sisi samping. Aries hanya menghindari setiap lemparan pisau itu. Dia menghindar semuanya dengan sempurna. Melihat serangan datang dari samping, Aries membuka langkahnya dan menendang perut Morgan. Morgan yang tidak siap menerima serangan itu terlempar ke udara lalu melewati sisi samping lapangan. Dia memuntahkan seteguk darah lalu pingsan. Morgan Falls. Satu persatu instruktur itu maju dan mereka dikalahkan dengan telak. Hanya beberapa saja yang mampu menahan serangan Aries. Mereka yang mampu menahan serangan itu dinyatakan lulus. Mereka sangat senang. Meskipun terasa menyakitkan setidaknya itu sepadan.
Dari 50 orang instruktur pengganti tersisa 5 orang lagi termasuk Sahal dan Arjuan. Sejauh ini 5 orang saja yang lulus kualifikasi. 3 orang instruktur selanjutnya maju dan mereka juga dikalahkan dengan telak. Arjuan hanya memandang Sahal dan mempersilahkannya duluan. Kamu duluan saja biar aku yang terakhir, kata Sahal. Arjuan hanya tersenyum pasrah. Memang kekuatannya sudah meningkat dalam beberapa hari ini dan juga setelah melewati penyergapan sebelumnya. Namun dia tidak percaya diri. Ayo silahkan maju. Tunjukkan serangan terbaikmu, kata Aries. Arjuan mengeluarkan belatinya dan bergerak ke arah Aries. Satu persatu tebasan dan serangannya mengarah pada Aries. Aries merasakan tebasan itu sangat berat. Dia menghindar setiap serangan yang diberikan oleh Arjuan. Kamu sepertinya termasuk ahli seni bela diri yang melatih tubuh. Sudah di ranah mana tubuhmu? Tanya Aries. Arjuan terkejut melihat Aries bisa menebak kekuatannya hanya dari serangannya saja. Arjuan hanya diam tidak menanggapi pertanyaan Aries. Sepertinya aku tidak sopan. Jika itu adalah milik keluargamu kamu tidak perlu menjawabnya. Ayo maju, Aries menunjukkan isyarat dengan tangannya kepada Arjuan. Arjuan kembali menyerang dengan kemampuan penuhnya. Kecepatan dan beratnya serangannya bertambah. Aries terpaksa mengeluarkan belatinya. Terang, suara dentingan logam terdengar. Semua penonton terkesiap, baru kali ini mereka melihat Aries mengeluarkan belatinya. Mereka juga menyadari bahwa mereka sangat lemah bahkan tidak bisa membuat Aries mengeluarkan belatinya. Sahal hanya memegang dagunya dan mengangguk-angguk layaknya pak tua yang puas dengan keberhasilan muridnya. Bagus, bagus, kata Sahal. Instruktur Han Chao hanya melirik Sahal dengan aneh. Sementara Risa dan Leon memandangi Sahal dengan lucu. Risa tertarik dengan Sahal yang menurutnya sangat aneh. Aries mulai mengeluarkan kuda-kuda serangannya. Auranya berubah. Dia awalnya berencana mengganggu aliran ki milik Arjuan. Tapi ahli seni bela diri yang melatih tubuh meskipun tidak memiliki ki mereka masih mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Aries memutuskan membatalkan rencana itu. Dia mulai mengeluarkan teknik gerakan miliknya. Teknik itu seperti macan yang menghindari serangan. Arjuan mulai merasakan berat pada belatinya. Awalnya dia masih mampu mengimbangi serangan Aries. Namun, setelah Aries mengeluarkan tekniknya, setiap serangan yang dilancarkan lebih berat dari miliknya. Belati Aries mengarah vertikal ke arah kepala Arjuan. Ting! Arjuan menepis serangan itu. Buk! Aries menendang Arjuan sehingga melemparkannya jauh keluar lapangan. Uhuk! Arjuan memuntahkan seteguk darah. Dia kehabisan napas. Serangan itu benar-benar kuat. Arjuan kasna. Arjuan hanya menarik napas lega. Di antara semua yang lulus dia yang memiliki cedera paling ringan. Dia hanya mengalami patah tulang rusuk dan beberapa tulang lainnya bergeser. Setelah diobati luka itu akan pulih dalam beberapa hari. Sahal memasuki lapangan itu. Dia berdiri di hadapan Aries. Aries yang masih terengah-engah hanya memandangi Sahal dalam diam. Arjuan meminum ramuan yang diberikan oleh prajurit medis. Dia memutuskan untuk menonton pertandingan Sahal. Dia belum pernah melihat Sahal bertarung secara langsung. Jika Sahal sangat kuat dia berencana untuk berteman dengannya bahkan sampai mereka kembali ke kota metro. Tidak buruk bukan berteman dengan orang hebat. Jika dia lemah, maka dia hanya akan berteman dengannya selama perang ini saja putusnya. Apakah kamu ingin beristirahat dulu? Tanya Sahal kepada Aries. Aries yang lelah terkejut mendengar perkataan Sahal. Dia merasa kelelahan karena harus menahan serangannya agar tidak membunuh Arjuan bukan lelah karena harus menahan serangan Arjuan. Hah, tidak perlu. Sedikit sulit menahan serangan jika melawan ahli seni bela diri yang melatih tubuh, kata Aries. Semua penonton terkesiap. Ternyata dia lelah karena menahan diri bukan karena pertarungan itu benar-benar memberatkannya. Arjuan yang mendengar itu pandangannya menjadi gelap. Dia merasakan kekuatannya masih sangat lemah. Bagaimana kalau kamu minum dulu? Setelah itu kita akan melanjutkan seleksi. Tawar Sahal. Risa dan Leon melotot mendengar perkataan Sahal. Dia benar-benar meremehkan Aries. Tidak perlu. Ayo kita lanjutkan. Tunjukkan serangan terkuatmu, kata Aries sambil menggertakkan giginya. Silahkan kamu maju duluan. Sahal mengikuti gerakan tangan Aries. Semua penonton mengubah ekspresinya. Baru kali ini ada orang yang berani mengatakan hal itu kepada Aries. Aries geram dengan tingkah Sahal. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi lalu tiba di depan Sahal. Dia meninju ke arah muka Sahal. Kali ini dia tidak menahan diri.
Instruktur Han Chao terkejut melihat tindakan Aries. Dia takut Sahal akan mati jika menerima serangan itu secara langsung. Bok, namun suara yang diharapkan tidak terjadi. Tinju itu ditangkap oleh Sahal dengan santai. Penonton semua memandangi hal itu dengan terkejut. Baru kali ini ada yang bisa menangkap tinju Aries dengan santai. Sudah kubilang, kalau kamu lelah istirahat atau minum dulu. Tenagamu sangat lemah. Apakah kamu sudah sarapan? Tanya Sahal. Aries sangat marah mendengar perkataan itu. Dia menarik tinjunya dan mundur beberapa langkah. Dia menyerang kembali Sahal dari sisi sampingnya. Tendangan itu mengarah pada leher Sahal. Jika tendangan itu kena maka dipastikan leher Sahal akan patah dan Sahal dipastikan akan mati. Bab 35. Sahal lagi-lagi menangkap tendangan itu dengan tangan kirinya. Aries melotot melihat dua serangannya ditahan oleh Sahal. Aries berhenti bercanda, ucap Leon di luar lapangan. Aries mengerutkan keningnya. Dia tidak sedang bercanda. Serangan ini bahkan lebih kuat daripada ketika dia menendang Arjuan. Bagaimana? Apa kamu masih ingin tetap melanjutkan? Tanya Sahal. Sahal melepaskan tendangan itu. Aries mundur beberapa langkah. Dia mengambil ancang-ancang siap mengerahkan tekniknya. Sekarang giliranku seharusnya, kata Sahal ringan. Wos. Sahal melangkah beberapa langkah dan tiba di depan Aries dengan sangat cepat. Sahal mengarahkan tendangannya ke perut Aries. Aries yang sedang bersiap melakukan serangan mengubah serangan itu menjadi pertahanan. Dia menyilangkan kedua tangannya. Bok, Aries terdorong mundur sampai mendekati garis lapangan yang berjarak 10 meter di belakangnya. Sahal menurunkan tendangannya secara santai. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku dan berkata dengan santai, Instruktur Han Chao, apakah aku lulus? Instruktur Han Chao yang terpana dengan pemandangan itu terkejut dengan pertanyaan Sahal. Dia bersiap memutuskan hasil akhir pertarungan. Tunggu. Ini masih belum selesai, kata Aries. Dia terbatuk beberapa kali. Tendangan tadi sangat kuat. Meskipun begitu dia tidak berencana dikalahkan seperti ini. Risa dan Leon mendekat ke sisi luar lapangan. Mereka hanya memandang satu sama lain dan mengangguk. Instruktur Han Chao, biar kami yang memutuskan akhir pertarungan ini. Anda silahkan menonton dari samping, kata Leon. Instruktur Han Chao tidak senang mendengar perkataan itu. Meskipun begitu dia tidak bisa membantahnya. Karena pangkat mereka lebih tinggi darinya. Risa melemparkan beberapa pisau dan menancap di sisi luar lapangan. Field, aktifkan, ucap Risa. Sebuah penghalang berbentuk balok terbentuk melingkupi seluruh lapangan. Aries, silahkan dimulai. Aries hanya memandang ke arah Risa dan mengangguk. Dia mengeluarkan belatinya dan mengarahkannya pada Sahal. Sahal mengerutkan keningnya. Dia juga mengeluarkan belatinya. Field ya, hebat. Sepertinya kalian layak dengan gelar kalian, ucap Sahal tersenyum. Aries sangat tidak menyukai senyum itu. Wus, Aries menebas Sahal dengan belatinya. Tebasan itu mengandung ki yang sangat besar. Sahal Hani melompat ke samping. Tebasan itu menabrak Field dan menghilang. Sahal bergerak ke sisi samping Field dan mengarahkan tangannya pada Field. Mirip seperti arai pertahanan ya. Tetapi lebih tebal, kata Sahal. Risa yang mendengar itu terkejut. Dia bukan orang biasa, kata Risa kepada Leon. Leon hanya mengangguk. Dia berjalan ke arah Instruktur Han Chao dan berkata, berikan informasi mengenai orang itu. Instruktur Han Chao hanya bisa menghela napas melihat sikap mereka yang terkesan merendahkannya. Instruktur Han Chao kembali ke markas untuk mengambil informasi mengenai Sahal. Leon kembali memandangi Sahal yang seperti mengagumi Field itu. Aries telah membuka semua kekuatannya. Auranya menguat bahkan membuat retakan pada Field. Risa hanya mengarahkan telapak tangannya dan retakan itu kembali menghilang. Wus! Kecepatan Aries menambah dia tiba di depan Sahal 2 detik kemudian dan menebas kepala Sahal. Bam! Suara ledakan terdengar tapi Sahal tidak terlihat. Sahal sudah melompat ke sisi samping dan berdiri memandangi Aries dengan bodoh. Aries kembali bergerak dan menyerang Sahal. Sementara Sahal hanya menghindar ke kanan dan ke kiri. Berhenti pengecut. Hadapi aku jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, teriaknya. Sahal yang mendarat di tanah memantapkan posisinya dan memandang Aries, baiklah. Ayo maju, tantangnya. Aries senang melihat Sahal tidak menghindar. Dia bergerak dengan hunusan. Belati di sampingnya. Triangle slash, 3 tebasan pedang mengarah pada Sahal mengunci pergerakannya. Tring, 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 bok, 3 tebasan itu ditangkis.
Sahal menendang Aries dan mendorongnya mundur ke belakang. Aries terbatuk, dia hanya memandang tidak percaya melihat Sahal yang menangkis semua serangannya. Sahal bergerak menuju Aries. Tebasan menyilang. Sring. Aries yang masih dengan raut tidak percaya melihat Sahal sudah tiba di depannya dan menyerangnya. Dia menepis serangan itu dengan belatinya. Namun serangan itu tidak mampu ditahannya. Dia terlempar ke belakang dan menabrak Field hingga membuat Field retak lagi. Aries memuntahkan seteguk darah. Risa yang melihat penampilan Aries terkejut. Mungkin hanya jenderal utama saja yang mampu menyudutkan Aries seperti itu. Namun, kali ini ada orang yang dengan santainya membuat Aries tersudut. Aries bangun lalu membuang belatinya. Dia mengeluarkan pedangnya. Apapun ceritanya, dia berencana membuat luka kepada Sahal. Dia benar-benar dipermalukan kali ini. Sahal yang melihat itu tentu saja tidak akan membiarkan Aries menarik napas. Sahal kembali bergerak mendekati Aries dan menebas bahu kiri Aries. Aries menangkis serangan itu, namun dia tidak mengantisipasi tendangan Sahal. Aries terlempar lagi dan menabrak sisi Field lainnya. Aries bangun dan terkejut melihat Sahal lagi-lagi sudah berada di depannya. Sahal menendang pinggang Aries dan melemparkannya ke tengah lapangan. Aries yang terlempar berusaha bangkit. Sahal tiba lagi di depannya dan menghunus belatinya ke arah Aries. Terang, 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 tebasan demi tebasan, ditangkis oleh Aries. Dia merasakan kesulitan menghadapi Sahal. Aries meninju Sahal, dia berencana mengacaukan aliran ki milik Sahal. Sahal menangkap tinju Aries dan tersenyum. Sahal lagi-lagi menendang Aries dan melemparkannya ke sisi belakang Field. Aries bangun dan melihat Sahal. Mengapa aliran ki-mu tidak kacau? Tanyanya. Maaf, aku tidak memiliki ki tanda merek dagang, kata Sahal santai. Aries memucat. Dia kesulitan menghadapi orang yang tidak memiliki ki. Kekuatan andalannya yang mengacaukan bahkan menyerap ki lawan tidak berguna. Risa terkejut melihat di pasukannya ada orang yang tidak memiliki ki namun memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sahal bergerak lagi ke arah Aries dan menendang perut Aries. Aries yang masih tidak bisa mencerna informasi yang baru didapat tidak siap menerima serangan itu. Dia terlempar dan menabrak Field lagi. Sahal menendang pinggang Aries lagi dan melemparkannya ke sisi samping. Sahal yang menendang Aries terus-menerus mengubah pandangan semua penonton. Dia seolah-olah sedang bermain sepak bola sendirian. Tentu saja yang menjadi bola adalah jenderal muda. Wajah Leon memucat. Bahkan jenderal utama sekalipun tidak mampu membuat Aries seperti itu. Dia benar-benar mempermalukan mereka bertiga. Sahal yang mengabaikan semua penonton terus bergerak ke arah Aries dan menendangnya. Aries yang terus-menerus ditendang hanya bisa mengumpulkan ki-nya di tempat di mana dia diserang untuk meminimalisir lukanya. Tendangan pisang, Sahal meniru salah satu gerakan pemain sepak bola yang pernah ditontonnya. Aries yang ditendang terbang membentuk seperti bentuk pisang dan menabrak Field lagi. Field yang terus-menerus terkena serangan menjadi retak berkali-kali. Risa tentu saja tidak membiarkan hal itu. Dia terus-menerus memperbaiki Field. Sangat ironis. Aries yang merusak Field dan Risa yang memperbaikinya. Sahal merasa sudah cukup. Dia berjalan ke arah di mana Risa berada. Jarak antara Risa dan Sahal hanya dibatasi oleh Field. Bab 36. Sahal menjulurkan tangan ayah dan menyentuh Field. Krak, tring. Field retak dan hancur berkeping-keping. Risa yang tidak siap menerimanya menderita serangan balik. Dia memuntahkan seteguk darah. Leon berdiri di depan Risa dan menghalanginya dari Sahal. Instruktur Han Chao sudah dari tadi kembali dengan informasi mengenai Sahal di tangannya. Dia tidak berencana bergabung dalam situasi itu. Dia hanya menonton dari samping. Penampilan Sahal merundung jenderal muda benar-benar mengubah persepsinya tentang dunia. Semua penonton tidak ada yang bersuara. Arjuan sendiri hanya tertawa masam melihat perbedaan kekuatannya dengan Sahal. Sahal berdiri memandang Leon dan Risa. Apakah aku lulus? Atau kalian ingin bergabung dalam kesenangan? Tanya Sahal santai. Leon yang semula waspada menjadi santai. Kamu lulus, katanya singkat. Aries yang telah ditendang berulang kali sudah pingsan karena tidak mampu menahannya. Jenderal, bukannya tadi jenderal muda mempertaruhkan medalnya. Siapapun yang bisa mengalahkannya akan menjadi jenderal muda. Ungkit salah satu penonton. Benar, jenderal, penuhi taruhannya. Semua penonton bersorak melihat kemenangan Sahal, lebih-lebih mereka yang berasal dari kota metro termasuk Arjuan.
Provinsi atau manapun yang memiliki jenderal akan meningkatkan kekuatan dan prestise kota itu. Leon memucat, awalnya dia berencana menyelesaikan masalah itu diam-diam. Tetapi melihat semua orang mengungkitnya akan buruk jika mereka membantah hal itu. Aku akan melaporkan kepada Jenderal Ash untuk mengangkat. Siapa namamu? Tanya Leon. Sahal Amra, jawabnya singkat. Sahal Amra sebagai jenderal muda, jawabnya. Tidak perlu. Aku tidak butuh itu. Aku akan mengambil lencana instruktur muda. Itu sudah cukup, kata Sahal. Dia bergerak melewati instruktur Han Chao dan menepuk bahunya. Saya minta tolong instruktur Han Chao untuk mengantarkan lencana itu ke asrama saya. Sahal menguap dan kembali menuju ke asramanya. Dia masih ingin tidur. Pengalamannya berada di hutan sebelumnya membuat badannya masih terasa pegal. Setidaknya rasa pegalnya sudah berkurang setelah peregangan sebelumnya. Semua penonton hanya memandang Sahal yang mengantuk dan berjalan ke arah asramanya. Sepertinya waktu tidur lebih penting baginya daripada gelar jenderal muda. Leon hanya tersenyum masam, meskipun Sahal tidak berniat meremehkan mereka. Secara tidak langsung dia merasa Sahal mengatakan, kalian tidak layak untuk waktu tidur siangku. Risa yang meminum pil penyembuh miliknya sedikit pulih. Dia berdiri di samping Leon. Dia sangat kuat. Aku tidak sanggup menahannya, kata Risa. Leon hanya mengangguk lalu memandang ke arah di mana Aries pingsan. Mereka pun membawa Aries ke tenda medis dan mengobatinya. Berita mengenai kalahnya seorang jenderal muda yang diagung-agungkan oleh salah satu instruktur pengganti mereka sampai ke semua prajurit. Mereka kagum dengan sosok itu. Mereka baru tahu ternyata di dalam barisan mereka ada orang yang sangat kuat tetapi mereka tidak menyadarinya. Sementara semua orang membicarakannya, Sahal yang berada di ruangannya tertidur pulas. Tok, 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 ketukan pintu, membangunkannya. Dengan kesal dia membuka pintu dan melihat instruktur Han Chao di luar. Ada apa instruktur mencariku? Tanya Sahal sembari menguap. Dia masih sangat mengantuk karena sudah 2 kali dia dibangunkan ketika sedang tidur. Kamu disuruh untuk berkumpul di kemah utama untuk menerima lencana instruktur muda, kata instruktur Han Chao. Bukannya instruktur Han Chao bisa memberikan kepadaku secara langsung saja? Tanya Sahal malas. Instruktur Han Chao menggeleng, semuanya harus melalui prosedur formal. Semua lencana akan diberikan langsung oleh Jenderal Roger dan Jenderal Ash, jelasnya. Hah, baiklah aku akan bersiap. Instruktur Han Chao dan Sahal kemudian mendatangi kemah utama. Di jalan Sahal banyak mendengar bisikan para prajurit ketika melihatnya. Mereka membicarakanmu, kata instruktur Han Chao singkat. Aku tahu, Anda tidak perlu terlalu formal dengan saya. Lagi pula kita pernah berada di tim yang sama, kata Sahal. Baiklah aku akan memanggilmu Sahal seperti sebelumnya. Kamu juga tidak perlu terlalu formal. Kamu bisa memanggilku Han Chao atau Han saja. Baiklah Pak Han, kata Sahal. Mereka tiba di kemah utama. Semua orang memandangi Sahal dan instruktur Han Chao berjalan bersama. 6 orang berada di barisan depan termasuk Arjuan memalingkan kembali mukanya ke arah Jenderal Roger. Sahal berpamitan kepada instruktur Han Chao dan berdiri di samping Arjuan. Bagaimana keadaanmu? Tanya Sahal. Aku baik-baik saja. Tadi aku diberikan pil penyembuh tingkat 5. Sehingga lukaku membaik dengan cepat. Oh, Sahal hanya membulatkan mulutnya lalu memandang kembali ke arah Jenderal Roger. Jenderal Roger sedang memberikan ucapan selamat dan penyemangat kepada semua instruktur. Sahal memandangi seluruh orang di atas podium yang duduk di belakang Jenderal Roger. Sahal melihat Aries yang sudah dibalut perban di seluruh badannya. Mirip seperti orang mengenakan sirah perban. Sahal mengukur tingkat cedera yang diterima Aries. Dia terkejut luka Aries kebanyakan sudah pulih. Padahal serangan yang dia berikan lumayan keras. Ternyata ada yang bisa meramu pil penghangat mentari. Meskipun itu tingkat rendah, ucap Sahal. Benar, efek pil penghangat mentari tingkat rendah saja sudah sekuat itu apalagi tingkat tinggi atau tingkat sempurna, kata seorang wanita di sampingnya. Aku tidak tahu kamu juga bisa menebak pil yang digunakan oleh orang lain, tambahnya. Itu mudah saja, pil itu belum diserap sepenuhnya sehingga aura pil masih tersisa, jelas Sahal. Mengapa Anda di bawah? Jenderal Risa, tanya Sahal memandang perempuan yang seharusnya berada di atas podium seperti Aries. Aku sebenarnya hanya jenderal pembantu kekuatanku berada di bawah mereka berdua. Dan tentu saja spesialisasiku dalam penyembuhan dan pertahanan. Itulah sebabnya aku berada di bawah. Mungkin lebih tepatnya posisiku berada di bawah para jenderal dan di atas para instruktur.
Kalian bisa menyebutku kapten, jelasnya. Hanya Leon dan Aries saja yang menerima lencana Jenderal Muda. Sedangkan aku tidak, tambahnya. Sahal hanya mengangguk lalu mengabaikan Risa. Risa yang melihat sikap acuh tak acuh Sahal menjadi tertarik. Dia baru kali ini melihat orang yang tidak tertarik padanya setelah memandangi lekuk tubuhnya yang sempurna. Bahkan Aries dan Leon pun tergoda padanya meskipun mereka tidak berani melakukan apapun padanya. Sekarang marilah kita beri tepuk tangan yang meriah kepada seluruh instruktur yang lulus kualifikasi, ucap Jenderal Roger. Tepuk tangan meriah terdengar. Jenderal Roger kemudian memberi isyarat kepada Risa untuk mengambil tempat di depan. Risa maju ke depan lalu mengambil nampan yang berisi lencana para instruktur muda. Jenderal Ash turun dari panggung. Karena posisinya lebih tinggi daripada Jenderal Roger tentu saja dia yang akan memberikan lencana itu. Satu persatu instruktur muda itu menerima lencana baru mereka. Mereka sangat senang. Pemberian lencana terus berlanjut sampai dengan Arjuan. Arjuan sama seperti lainnya. Meskipun lukanya masih ada dia masih merasakan sepadan mengerahkan semuanya. Jenderal Ash berhenti di depan Sahal dan menatapnya. Jenderal Ash mengeluarkan tekanannya dan mengarahkannya pada Sahal. Bab 37. Tekanan yang diberikan. Jenderal Ash dirasakan oleh semua instruktur muda. Bahkan Risa sendiri yang berada di belakang Jenderal Ash merasakan tekanan itu. Para instruktur muda tidak mampu menahan tekanan itu dan berlutut. Mereka berusaha menahan tekanan itu sekuat tenaga. Sahal yang berada di pusat tekanan itu hanya tersenyum. Melihat Jenderal Ash, dia merasakan berat di pundaknya. Hanya sebatas itu. Jenderal Ash mengerutkan keningnya. Ketika dia mendengar kekalahan telak yang dialami Aries, dia penasaran sosok mana yang sanggup membuat cedera Aries separah itu. Ketika melihat Sahal, Jenderal Ash berniat mengujinya. Ketika melihat Sahal baik-baik saja, Jenderal Ash meningkatkan tekanannya bahkan menjadi 2-3 kali lipat. Para instruktur muda yang terkena efeknya terjatuh tiarap di tanah, tekanan itu sangat kuat. Kapten Risa juga ikut berlutut sementara Jenderal Roger membungkuk. Sangat kuat, pikir Jenderal Roger. Sahal yang menerima tekanan itu mulai merasakan tidak nyaman. Meskipun tidak sampai membuatnya bungkuk seperti Jenderal Roger. Dia kesal melihat orang lain mengujinya. Tanah di bawah kaki Sahal retak membentuk jaring laba-laba. Hanya menghela napas lalu menjentikkan tangannya. Klik. Tekanan itu lenyap seketika. Jenderal Ash yang mengerahkan tekanannya tertegun melihat tekanannya lenyap dalam sekejap. Anda tidak boleh seperti itu Jenderal. Lihat para instruktur di samping, beberapa dari mereka bahkan muntah darah menerima tekanan dari Anda, kata Sahal. Jenderal Ash yang masih bingung melihat sekelilingnya. Dia melihat ke-6 instruktur muda itu muntah darah. Bahkan ada yang pingsan. Risa sendiri berlutut dan menopang tubuhnya dengan kedua tangannya. Tangannya bergetar ketika tekanan itu hilang. Hahaha, kamu benar, ini salahku. Berikan kompensasi kepada semua instruktur muda sebagai permintaan maafku, Jenderal Ash tertawa. Mengapa kamu baik-baik saja setelah menerima tekananku anak muda? Tanya Jenderal Ash. Tekanan Anda tidak cukup kuat untuk membuatku berlutut, Jenderal, Sahal hanya mengangkat bahunya. Semua orang pada saat itu memikirkan kata yang sama, sombong. Sangat sombong. Jenderal Ash lagi-lagi tertegun, hahaha. Aku jadi ingin menantangmu. Bagaimana? Apakah kamu ingin bertarung melawanku? Tanyanya. Sahal mengerucutkan bibirnya. Ternyata Jenderal Ash adalah patua yang maniak pertarungan. Maaf tidak tertarik, jawab Sahal. Bagaimana kalau aku mempertaruhkan lencana Jenderal utama? Tawar Jenderal Ash. Semua orang terkejut melihat taruhan yang diberikan oleh Jenderal Ash. Tawaran yang menarik. Maaf saya tetap tidak berminat, jawab Sahal santai. Apakah kamu takut anak muda? Wajah Sahal menggelap. Apakah Anda meremehkan saya? Tanya Sahal. Ya, bukankah kamu tidak berani menerima tantanganku? Apalagi alasannya selain kamu itu lemah atau mungkin pengecut? Jenderal Ash memprovokasi Sahal. Sahal mengeram. Segel pertama, lepas. Ucap Sahal dalam hati. Krak, boom. Tekanan mengerikan kembali terasa namun berkali lipat dibandingkan Jenderal Ash. Tekanan itu tidak hanya mempengaruhi kemah utama namun terasa di seluruh markas bahkan seluruh pulau Krace. Ketika merasakan tekanan itu semua prajurit terjatuh ke tanah tanpa mampu bangkit. Sahal mengecilkan area tekanannya dan memusatkan kepada Jenderal Ash. Meskipun begitu, mereka yang berada di kemah utama tetap merasakan tekanan itu.
Kerak, podium yang hanya terbentuk dari kayu biasa hancur. Mereka yang berada di atas podium melompat keluar namun kemudian ditekan ke tanah. Jenderal Roger juga ditekan ke tanah. Dia tiarap dan tidak mampu bangkit. Risa dan Leon juga ikut tiarap. Sementara Aries sudah pingsan lagi mengingat lukanya belum pulih total. Jenderal Ash yang berada di pusat tekanan terjatuh berlutut. Dia berusaha bangkit namun lututnya gemetaran. Dia hanya memandang takut kepada Sahal. Keadaan itu persis seperti di mana ketika seorang raja hadir dan semua bawahannya berlutut. Hanya Sahal saja yang berdiri tegak memandang Jenderal Ash dengan pandangan meremehkan. Klik, Sahal kembali menjentikkan jarinya. Banyak para instruktur muda muntah darah. Bahkan Leon dan Risa pun ikut muntah darah. Mereka terkejut ketika merasakan tekanan yang diberikan Sahal lebih kuat daripada Jenderal Ash. Segel pertama terkunci. Boom! Suara pintu menutup terdengar. Seiring dengan hilangnya suara itu, tekanan yang dialami semua orang juga ikut menghilang. Jenderal Ash terengah-engah. Wajahnya memucat. Dia benar-benar ketakutan. Sahal hanya menepuk bahu Jenderal Ash. Dia berjalan ke arah Risa. Risa yang melihat Sahal berjalan ke arahnya memucat. Sahal berhenti beberapa langkah dan mengambil lencana instruktur muda lalu berbalik arah dan melewati Han Chao. Kalau ada pembagian pasukan, tolong kamu sampaikan padaku. Sahal menepuk bahu Han Chao dan berjalan kembali ke asramanya. Semua penonton hanya memandang bodoh ke arah Sahal. Leon baru sadar ternyata di duel sebelumnya Sahal tidak serius menghadapi Sahal. Jenderal Ash masih merasakan kengerian tekanan itu. Dia mengingat tekanan itu pernah diberikan oleh gurunya dan juga pilar negara kali ini dia merasakannya dari seorang instruktur belaka. Jenderal Roger yang melihat kehebatan Sahal hanya mampu menunduk. Dia sebelumnya tidak puas dengan sikap Sahal. Namun, setelah tekanan tadi dia baru sadar, Sahal bisa menggantikannya kapan saja. Instruktur Han Chao bangun, lalu memandang ke arah Jenderal Roger. Jenderal Roger mengangguk. Pemberian lencana hanya sampai hari ini. Semuanya silakan kembali ke asrama masing-masing. Pembagian pasukan akan diberitahukan beberapa hari kemudian, ucapnya. Jenderal Ash bangun dibantu Jenderal Roger. Jenderal Roger tidak berani membayangkan bagaimana dirinya jika menjadi pusat tekanan. Mungkin dia sudah hancur lebur. Risa membagikan pil penyembuh kepada seluruh pasukan. Mereka yang pingsan dibawa kembali ke tenda medis. Di antara semua instruktur, hanya Arjuan saja yang terluka ringan. Meskipun disebut ringan namun setengah dari anggota geraknya lumpuh. Dibandingkan yang lain yang lebih parah darinya. Mungkin karena melatih tubuhnya dia masih sanggup menahan sedikit tekanan itu. Para anggota medis mengerahkan tenaganya. Mereka bekerja terus-menerus. Sahal sebagai pengacau kembali tertidur pulas setelah tiba di asramanya. Tok, 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 Sahal kembali terbangun. Dia kesal terus-menerus dibangunkan. Dia membuka pintunya dan melihat Risa dengan wajah lesu di luar kamarnya. Ada apa Kapten? Tanya Sahal. Maaf mengganggu waktu Anda. Bolehkah saya meminta bantuan Anda untuk ikut menyembuhkan anggota yang terluka, pintanya. Anggota yang terluka, apakah ada serangan dadakan ketika aku tidur? Tanya Sahal polos. Risa yang mendengar pertanyaan itu berdecak kesal, bukankah itu karena Anda? Gara-gara Anda melepaskan tekanan itu banyak para instruktur yang gagal itu berada di ambang kematian. Sementara mereka yang lurus terluka parah bahkan ada yang lumpuh, ucapnya kesal. Sahal baru mengingat emosi sesaat yang dia lampiaskan, maaf aku lupa, katanya. Risa semakin kesal melihat ekspresi Sahal yang santai. Bagaimana? Karena Anda tahu tentang pil penghangat mentari, apakah Anda juga bisa membuatnya? Banyak persediaan kita terkuras gara-gara Anda, Risa sepertinya melampiaskan semua kekesalannya pada Sahal. Cerita bersambung.